Oh, swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam namo buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Diputu Andi Sumariasa, mahasiswa Universitas Terbuka dari BPJJ Tabanan. Ya, pada sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin pencahayaan dan suara audio dari video ini akan agak sedikit ada gangguan karena sedang dalam kondisi cuaca hujan deras. Jadi saya mohon permaklumannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, yang dimana tujuan dari saya melakukan praktikum ini untuk mengetahui hubungan antara waktu, jarak, kecepatan, percepatan pada GLB dan GLBB. Dan sebelum melakukan percobaan, sebenarnya ada beberapa alat dan bahan yang harus saya gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama sudah barang tentu, yaitu BMP Praktikum IPA DSD, alat tulis dan buku tulis untuk digunakan untuk mencatat, serta stopwatch. Nanti bisa menggunakan stopwatch dari jam, HP ataupun laptop atau dimanapun boleh, serta alat peraga GLB dan GLBB. Sebenarnya memerlukan alat peraga, tapi karena di tempat atau di sekolah saya di SD saya mengajar hanya ada kit untuk kelas 4 dan kelas 5, sedangkan kit untuk GLB dan GLBB-nya tidak ada yang lengkap. Jadi saya hanya menemukan katrol tunggalnya saja. Jadi saya rakit secara, ya bisa dibilang secara sederhana, merakit alat peraganya dengan barang atau alat-alat seadanya yang ada di sekolah saya. Dan juga kita memerlukan penggaris nanti untuk mengukur jaraknya. Baik, sekian mengenai tujuan dan alat bahannya untuk praktikum kali ini. Kita langsung melakukan praktikumnya. Baik, percobaan pertama yang kita lakukan adalah, atau praktikum pertama yang kita lakukan adalah mengenai praktikum GLB atau gerak lurus beraturan. Bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini ada 3 jenis beban yang saya gunakan. Itu adalah balon yang diisikan air sesuai dengan berat yang diperlukan, yaitu berat 2 beban dengan berat 100 gram, dan 1 beban tambahan bebas. Jadi saya gunakan air yang diwadahi dengan balon, yaitu air berjumlah 100 ml, karena pada 1 ml air dengan jika dikonversikan ke gram, 1 ml air itu sama dengan 1 gram. Jadi sesuai dengan berat yang diperlukan, yaitu 100 gram, dan berat beban tambahannya yang saya gunakan kali ini adalah 50 gram atau 50 ml air. Baik, dan di sini pada tiangnya terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Pada percobaan GLB ini, titik A dan titik B posisinya tetap tidak berubah-ubah. Akan tetapi pada titik C yang akan berubah-ubah, jaraknya menjadi lebih pendek setiap kali beban dijatuhkan. Baik, pada percobaan pertama dengan jarak 22 cm, ya 22 cm, berapa waktu yang diperlukan untuk beban ini? Baik, jarak yang diperlukan adalah waktu yang diperlukan adalah 66 milisecond.
Setelah itu kita akan melakukan hal tersebut berulang 5 kali yang tadi. Yang pertama kita akan melakukan 4 kali, sisanya dengan jarak yang diperpendek. Jarak kedua tadi 22, sekarang kita akan mencoba jarak 21 cm. Baik, setelah tadi melakukan 5 kali percobaan GLB atau gerak lurus beraturan dan mencatat hasilnya, dapat saya simpulkan bahwa GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak yang memiliki lintas jatuhnya yang lurus atau berada pada lintas garis lurus dengan berat beban yang sama dan kecepatan yang sama pula. Jika jarak dari beban tersebut diperpendek, maka waktu yang dibutuhkan dari titik B ke titik C itu menjadi lebih cepat jika jaraknya semakin pendek. Baik, itu saja mengenai percobaan GLB atau gerak lurus beraturan. Mari sekarang kita akan lanjut pada praktikum atau percobaan GLBB. Sekarang saya akan melakukan percobaan atau praktikum mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sama yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa alat bahannya masih sama dengan GL atau gerak lurus beraturan tadi. Jadi yang membuat berbeda yaitu jarak antara titik A, B, dan C. Jarak antara titik A dan B atau dari jarak dari titik A ke B usahakan lebih panjang daripada jarak antara titik B ke titik C. Baik, tanpa berlama-lama lagi karena ini cuacanya juga sudah semakin tidak kondusif, saya akan lakukan praktikumnya, yang dimana kita akan mengukur waktu. Kita akan mengukur waktu yang dibutuhkan M1 dan M atau beban tambahan, beban 1 dengan beban tambahan dari titik A terlebih dahulu, dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, yang dimana yang saya katakan tadi, jarak antara A ke B harus lebih besar daripada jarak di antara B ke C, atau lebih panjang dari B ke C. Baik, kita akan ukur dan tentukan jaraknya terlebih dahulu. Yang pertama, jarak dari titik A ke B yaitu 22 cm. Jarak titik B ke titik C yaitu 20 cm. Sekarang kita akan tentukan atau kita akan cari ukur waktunya.
jarak atau waktu yang diperlukan, kemudian catat pada buku tulis. Baik, kita akan melakukan yang kedua. Yang dimana setelah melakukan yang pertama tadi, yang berubah adalah titik B dengan ketentuan yang tetap, yaitu jarak A ke B harus tetap lebih panjang daripada B ke C. Yang tadi jarak 22 cm sekarang menjadi 23 cm. Ya, setelah melakukan 5 kali percobaan GLBB, bisa saya simpulkan pada percobaan GLBB benda mengalami percepatan tetap, sehingga kecepatan benda bertambah atau berkurang secara teratur, yang dimana seperti yang sudah saya lakukan tadi, terdapat percepatan positif dan negatif, yang dimana percepatan positif terjadi antara titik A menuju ke titik B, sedangkan percepatan negatif terjadi pada jatuhnya benda dari titik B ke titik C. Karena dari titik A ke titik B jarak yang dibutuhkan itu bertambah, maka dari itu terjadinya percepatan positif, sedangkan pada titik B ke titik C jaraknya berkurang sehingga terjadi percepatan negatif. Sedangkan perbedaan dari GLB atau gerak lurus beraturan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu pada GLB
GLB memiliki kecepatan konstan, akan tetapi pada GLBB memiliki percepatan konstan. Itu perbedaannya, kecepatan dan percepatan. Dan pada GLB benda menempuh atau beban menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Sedangkan pada GLBB jarak yang ditempuh bertambah atau berkurang sesuai dengan percepatan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Saya mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dan kekurangan pada praktikum yang saya lakukan. Terima kasih karena sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya.